Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menyampaikan terkait kebijakan publik. Saya akan mencoba lebih detail ya, konsep dari kebijakan publik itu seperti apa. Baik, kalau melihat dari tema kita ya, Indonesia 2024 sampai 2029 ya, apakah ini pemerintahan ini ada harapan baru atau bagaimana begitu ya. Jadi nanti terkait ini nanti akan saya sampaikan, dan nanti nanti akan ada data-data yang akan saya sampaikan di slide saya, dan kemudian hadirin sekalian yang kemudian menyimpulkan ya, apakah pemerintahan ke depan kita ini menjadi harapan baru atau seperti apa. Baik ya, negeri ini mengalami berbagai persoalan yang sangat kompleks ya, mulai dari kemiskinan terakhir per Maret 2024 ya, ini angkanya luar biasa ya, 25 sampai 22 juta jiwa ya menurut Badan Statistik Indonesia. Ini dengan rata-rata penghasilan sekitar 500.000, itu sudah dapat angka 25 juta. Ini belum mengikuti kriteria Bank Dunia ya, yang kalau di total ya dari keseluruhan itu bisa sampai 100-an juta orang miskin di Indonesia. Jadi ini kalau pakai standar 500.000, kalau Bank Dunia itu sampai sekitar 1,5 juta ya. Jadi kalau 1,5 juta itu bisa sampai 40% ya, dikatakan bahwa penduduk negeri ini mengalami penurunan yang sangat drastis ya, dengan kemiskinan yang sangat besar begitu. Kemudian ada persoalan lagi yang baru yang akan kita dapati ya, pada tahun 2025 ya, awal tahun 1 Januari ya, itu kita akan dapat kenaikan PPN 12% ya. Ini kebijakan ya, kebijakan baru. Nanti jangan ketika nanti beli produk-produk yang ada di Ramayana, di toko-toko di sekitar kita, itu kita akan dapati kita akan membeli barang itu akan dengan harga yang lebih mahal ya, dengan kenaikan PPN 12% ya. Kemudian yang lain adalah persoalan terkait pendidikan ya, UKT naik ya, ini yang kemudian mengakibatkan jumlah rekrutmen di tingkatan mahasiswa ini menjadi menurun drastis ya. Kemarin sempat saya diskusi dengan teman-teman Brawijaya itu di kampus ya, di Fakultas Kelautan dan Perikanan itu sangat rendah sekali gitu ya. Jadi jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya ini diantaranya karena apa? Kenaikan UKT ya. Ya, kemudian yang terakhir adalah persoalan terkait semakin liberal ya ekonomi kita. Kita coba ke konsep analisis kebijakan publik ya. Ya sebenarnya kebijakan publik itu dibuat bukan untuk menyengsarakan rakyat ya. Menyengsarakan ini sempat blooming ini ya. Jadi bukan untuk menyengsarakan rakyat, tapi apa? Kebijakan publik ini dibuat dalam rangka untuk apa? Menjadikan kebijakan-kebijakan itu menimbulkan kesejahteraan, kemakmuran yang akan dinikmati oleh masyarakat kan begitu ya. Dan kebijakan ini ya ini bisa muncul ya ketika ketika diikat oleh sebuah nilai-nilai ya. Kita punya nilai dasar yang sangat fundamental di negeri kita yang sudah sangat para peserta sekalian ya, bahkan rakyat Indonesia sangat hafal sekali ya. Mulai dari nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kemudian persatuan, kerakyatan, dan yang terakhir adalah nilai-nilai keadilan ya.
Maka tidak bisa kemudian tiba-tiba kemudian muncul ya kebijakan itu ya atau dalam bentuk itu mensejahterakan atau yang tidak kemudian berkeadilan. Tapi semua sebenarnya itu sudah diikat ya oleh nilai-nilai dasar ini kan seperti itu ya. Artinya harusnya ya kebijakan itu muncul wajib kemudian akan menghasilkan kesejahteraan dan kemakmuran begitu. Kalau dijalankan begitu. Persoalannya ini kemudian kebijakan itu seringkali loss begitu ya, tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar itu begitu ya. Sehingga kemudian muncul liberalisasi atau persoalan-persoalan yang tadi awal sudah saya sebutkan begitu ya. Ya ini ada apa begitu ya. Jadi harusnya kebijakan itu dibuat pasti ya hasilnya itu adalah mensejahterakan rakyat, bukan sebaliknya. Kalau diikat oleh nilai-nilai itu. Nah, ini kebanyakan yang terjadi hari ini adalah persoalan-persoalan tadi, kemiskinan ya, liberalisasi ekonomi dan lain sebagainya tadi yang tadi sudah saya sebutkan. Ya, kemudian terkait dengan analisa kebijakan publik ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Berbicara kebijakan publik kita harus memperhatikan ya hal-hal yang penting ya. Misalkan pertama ini, jadi kebijakan publik itu fokus pada apa-apa yang nyata yang sudah dilakukan. Jadi hari ini kita mendapati yang seperti apa? Ekonomi kita seperti apa? Ekonominya apa? Oh, banyak orang yang utangnya banyak misalkan. Ini kan persoalan kan begitu ya. Kemakmuran ya semakin menurun ya. Nah, ini adalah fakta-fakta yang ada pada publik pada hari ini kan begitu. Jadi bukan sekedar apa yang dipikirkan atau apa yang sudah direncanakan. Bisa jadi rencananya wah luar biasa ya. Tapi kemudian fakta yang terjadi adalah ketidakadilan, pendoliman kepada rakyat kecil dan seterusnya. Kemudian konsep yang kedua adalah perlu dibedakan antara kebijakan, ya, istilah kebijakan dan keputusan begitu. Jadi kalau bicara kebijakan maka di sini akan banyak alternatif, banyak pilihan-pilihan ya untuk menyelesaikan sebuah persoalan begitu ya. Bukan didominasi oleh satu solusi yang sebenarnya solusi itu keberpihakannya kepada individu tertentu ya kan begitu. Jadi ada banyak pilihan-pilihan dan pilihan itu saya kira sebagai bangsa yang kemudian punya nilai-nilai dasar yang fundamental tadi, maka semua pilihan-pilihan tadi akan bisa dipilih mana yang paling baik dari pilihan tersebut. Bukan sebaliknya milih sebuah kebijakan yang sangat menyengsarakan rakyat begitu. Kemudian konsep yang ketiga adalah semua kebijakan bersifat solving, pemecahan masalah. Artinya setiap kebijakan sejatinya dimaksudkan untuk memecahkan masalah atau setidaknya mengurangi kerumitan masalah begitu. Nah, ini kadang-kadang hari ini ya kebijakan yang hari ini yang kita dapati ternyata terjadi penggemukan struktur pemerintahan. Ini kan malah ribet nanti, rumit nanti karena akan terjadi banyak miskomunikasi antara kementerian satu dengan yang lain. Malah sulit untuk kemudian mengatur begitu, banyak begitu. Nah, ini malah kayaknya ada memberikan sebuah solusi tapi sebaliknya malah ribet begitu ya. Nah, ini terkait kebijakan. Nah, ini kalau ada pertanyaan ya, untuk kebijakan ke depan adakah harapan baru begitu ya? Ya, ini pertanyaan yang kemudian harus dijawab dengan berdasarkan fakta-fakta yang sudah ada ya, baik. Kalau kita mau lihat apakah itu harapan ataupun tidak, kita bisa lihat dari aspek ya, banyak aspek ya, ada banyak aspek, tapi saya hanya membahas satu aspek saja, aspek politik. Di sana ada partai politik, ada pemimpin kelompok kepentingan. Ya, ini yang kemudian yang akan kemudian bermain dalam mendrive
kendaraan yang namanya Indonesia ini kan begitu ya. Ya, siapa pemain-pemainnya itu kan begitu. Siapa pemimpin-pemimpinnya, siapa partai-partai politiknya yang dominan di sana. Itulah yang kemudian akan membawa negeri kita ke depan. Nah, jadi kita lihat ya. 60% ya dari 580 anggota dewan, 60%-nya adalah berafiliasi dengan apa? Bisnis. Ya, rata-rata pengusaha, 60% pengusaha. Nah, ini fakta yang kemudian menjadi miris. Ternyata yang jadi anggota dewan kita ini kebanyakan adalah para pebisnis begitu. Nah, ini apa yang terjadi ketika nanti ke depan anggota dewan kita itu didominasi oleh mereka begitu ya. Bisa kita bayangkan arahnya ini bukan pelayanan, endingnya bukan pelayanan kepada masyarakat, malah menjadikan ajang bisnis yang terlegalisasikan begitu. Nah, ini fakta yang pertama. Yang kemudian selanjutnya setelah melihat fakta yang tadi, kita bisa melihat dampaknya ya. Tentu kita akan merasa khawatir ya, merasa cemas. Nanti ke depan ini undang-undangnya akan muncul seperti apa begitu ya. Ya, bisa kita prediksi kalau rata-rata dominasi anggota dewan tadi itu 60% adalah pengusaha, nanti ke depannya akan banyak muncul ya deregulasi, privatisasi, pasar bebas. Nah, seperti halnya ini peserta sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pasal 33 ya, ayat 3 ya. Ini sangat bagus sekali ya konsep ini ya. Sehingga terkait dengan kepemilikan harta itu nanti bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Namun kalau kita perhatikan di pasal 3 ini sampai yang paling akhir itu akan berbunyi ada pasal yang kemudian memberikan peluang dalam hal ini swasta untuk masuk di dalam proses pengelolaan sumber daya alam kita. Artinya apa? Ada deregulasi, aturan, ada perubahan aturan pada undang-undang kita. Nah, ini komposisinya ya. Kalau yang kemarin 34, yang sekarang 48 ya. Aneh ya, padahal negara-negara besar seperti Amerika saja hanya 25 anggota. Kemudian seperti negara Cina hanya 20 departemen. Ya, ini ada kesan apa? Ada kesan pembagian pundi-pundi kekuasaan ini seperti itu ya. Yang terjadi adalah peningkatan biaya operasional, pembangunan infrastruktur baru, kompleksitas birokrasi, dan beban anggaran semakin besar. Next. Nah, ini menteri-menterinya saya hanya mengutip sedikit ya. Ini menteri-menteri yang ada yang baru, ada yang lama ya. Ada sekitar 1, 2, 3, 4 tujuan, ada sekitar 7 dan 7 menteri yang ada sebelum dan sesudah ini memegang kementerian-kementerian yang sangat strategis. Ya, seperti Menteri Airlangga Hartarto, ini Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, ini sangat strategis. Tito Karnivan, Menteri Dalam Negeri, ini strategis. Menteri Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara, ini juga orang lama semua juga ini. Ini posisinya posisi yang sangat strategis mereka. Baik, saya kira itu ya gambaran dari saya. Peserta sekalian bisa menilai apakah ini harapan baru atau kecemasan baru atau kekhawatiran baru. Baik, saya kira itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.